Oke, hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret. Yang pertama yaitu deret aritmatika. Misalkan saya memiliki sebuah deret semacam ini. 1, 4, 7, 10, 13, 16. 1 itu saya nyatakan sebagai suku pertama atau U1, 4 sebagai suku kedua atau U2, 7 sebagai suku ketiga atau U3, yang ini suku keempat, suku kelima, suku keenam, dan seterusnya atau suku ke N. Di sini deret aritmatika itu kita memakai beda. Beda itu merupakan selisih antara suku ke satu dengan suku lainnya. Misalkan itu dari 1 ke 4 itu kan tambah 3. Dari 4 ke 7 kita tambah 3. Dari 7 ke 10 juga kita tambah 3 dan seterusnya. Maka pertanyaannya, berapakah suku ke 10? Kalau kita menghitung manual, kita akan membutuhkan banyak sekali perhitungan. Kita menggunakan sebuah bantuan rumus, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1B, di mana UN itu merupakan suku ke N. Berhubung yang ditanyakan itu suku ke 10, berarti kita nyatakan sebagai U10. Seperti itu ya. Kita masukkan, di situ ada A ya kan. A itu merupakan suku pertama atau suku ke 1. Sedangkan B itu merupakan beda ya kan. B nya itu sama dengan 3. Nah, kita masukkan berarti U10. Ingat, U10 berarti N nya sama dengan 10 ya. Berarti U10 sama dengan A nya 1 ditambah dengan N nya 10 dikurangi 1 dikali B. Bedanya 3. Jadi ketemu U10 sama dengan 1 ditambah 9 dikali 3. Sehingga kita hitung ketemu U10 sama dengan 28. Jadi suku ke 10 adalah 28. Kalau kita hitung secara manual, maka seperti ini ya. Ini 1 itu suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku ke-8, suku ke-9, suku ke-10 ya. Jadi sama saja, kalau kita menghitung manual kita bakal banyak sekali itu perhitungannya ya. Lalu kita menghitung jumlah sukunya. Ini sama saja ya, sama soalnya seperti pada yang slide sebelumnya. Pertanyaannya, berapakah jumlah suku ke-10? Nah, berhubung jumlah suku ke-10, berhubung ini jumlah, berarti kita nyatakan sebagai S ya kan. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1B. Nah, berhubung ini jumlah suku ke-10, berarti kita pakai S10 ya kan. S10 berarti N nya sama dengan 10. Nah, kita masukkan di situ ya. Nah, A nya ketemu 1, B nya ketemu 3. Kita masukkan S10 sama dengan, nah, N nya kan 10. Nah, berarti 10 per 2 dikali dengan 2 dikali 1 ditambah 10 min 1 dikali 3. Maka ketemu, sehingga ketemu S10 adalah 145, atau jumlah suku ke-10 adalah 145. Kalau kita hitung manual, nah, maka hasilnya seperti ini ya. Kita boleh menggunakan bantuan kalkulator. Sekarang deret geometri. Deret geometri itu pada prinsipnya sama dengan deret aritmatika. Tetapi deret geometri itu kita tidak memakai beda, melainkan kita memakai rasio. Rasio itu apa? Rasio itu merupakan perkalian antara suku pertama dengan suku selanjutnya. Nah, misalnya gini, 2 itu sebagai suku ke-1, 6 sebagai suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya atau suku ke N. Nah, sekarang kita lihat dulu. Dari 2 ke 6 itu kita kali 3. Dari 6 ke 18 kita kali 3. Dari 18 ke 54 itu kita kali 3, dan seterusnya sampai suku ke N. Pertanyaannya, berapakah suku ke-8? Nah, berapakah suku ke-8? Berhubung ini suku ke-8, berarti kita menggunakan U8 ya kan. U8 rumusnya bagaimana? Nah, UN sama dengan A dikali rasio pangkat N-1. Ingat, U8 berarti kalau U8 N nya sama dengan 8. Nah,
Nah, itu maaf, A-nya itu ketemu 2 ya kan, suku pertama, sedangkan rasionya itu ketemu 3, rasionya itu perkaliannya. Jadi U8 sama dengan dimasukkan A-nya ketemu 2 dikali rasionya 3 pangkat N-1, N-nya itu 8, berarti pangkat 8 min 1, sehingga ketemu semacam ini. Nah, sehingga U8 sama dengan 4374, atau suku ke-8 adalah 4374. Kalau kita hitung menggunakan manual, maka hasilnya seperti ini ya. Ini suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3 sampai suku ke-8 ya, 4374. Nah, sekarang kita menghitung jumlah suku ke N. Nah, ini sama saja ya. Berapakah jumlah suku ke-8? Nah, berapakah jumlah suku ke-8? Berarti berhubung ini menyatakan jumlah, berarti kita memakai S ya kan, atau S8. Jumlah suku ke-8. Rumusnya bagaimana? Nah, ini rumusnya. Di sini ada 2 rumus, yang atas dan yang bawah. Kalau yang atas itu berlaku untuk rasionya kurang dari 1, sedangkan yang bawah itu berlaku untuk rasionya lebih dari 1. Sebetulnya rumusnya itu sama, cuma dibalik saja itu ya, tergantung rasionya. Kalau rasionya kurang dari 1 kita pakai yang atas, kalau rasionya lebih dari 1 kita pakai yang bawah. Kita lihat dulu dari soal berikut, kira-kira itu kita pakai yang mana. Kita lihat dulu rasionya kan 3, berarti 3 kan lebih dari 1, berarti kita pakai rumus yang bawah itu. Berarti Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Jadi S8, ingat S8 berarti N-nya sama dengan 8. Kita masukkan ya, A-nya ketemu 2, R-nya itu ketemu 3 pangkat N ya kan, pangkat 8 kurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1, sehingga ketemu S8 adalah 6560, atau jumlah suku ke-8 adalah 6560. Jadi itu saja materinya.